pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan nasional dalam perspektif pemerataan dan keadilan, yang mana nanti diskusi ini akan dipimpin langsung oleh Prof. Laksono. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peneliti dalam diskusi webinar ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan sapa dulu satu persatu. Selamat siang Pak Denas. Selamat siang Bu, kami bisa dengar suara ini Bu. Oke Pak Denas, selamat bergabung dalam diskusi ini. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Bu Suharnani. Selamat siang Bu Suharnani. Bu Suharnani, mohon mute-nya mungkin di ini di. Selamat siang Bu Suharnani. Iya. Halo Bu. Iya. Suara kami jelas ya Bu? Selamat siang Ibu. Ibu, suara Ibu jelas, mungkin sinyalnya agak kurang bagus ya Ibu. Oh gitu ya Bu. Atau mungkin Ibu bisa mencari tempat. Oke, nanti mungkin kalau dalam diskusi Ibu bisa kami telepon ya Bu. Halo Ibu. Oke Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Prof. Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membahas skenario ini, dan saya yakin semua sudah terima ya dari tim ya Mas Wisnu ya, dari tim minggu lalu ya. Nah, ini kita akan mencoba untuk melihat apa yang sekarang dikerjakan, dan mungkin nanti para penulis skenario di tiap-tiap daerah itu bisa terus menambahkan ya. Nah, Mas Wisnu mungkin dari teman-teman berapa orang yang sudah menulis skenario? Jadi Orang yang sudah bisa diterang. Ya. Yang kami terima baru 6 orang peneliti. Ya. Itu yang sudah melakukan koreksi terhadap resume skenario adalah ada NTT, kemudian Bengkulu, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Ya. Yang belum. Butani belum, Jawa Timur belum. Ya. Jawa Timur belum. Oke, ya. Nah, mungkin kita akan sebentar untuk melihat apa yang sudah kita lakukan ya sampai sekarang, dan nanti ini akan dikirim kembali ke Ibu semua setelah semua masuk, dan nanti juga ada pertemuan minggu depan ya tanggal 10 ya di Jakarta. Kita mencoba untuk membahas draft ini ke teman-teman di Kemenkes, BPJS, dan di nama pihak ya. Oke, nah ini draft 1 Juni ya. Ya terus. Jadi kalau kita lihat posisi ini sebagai penelitian awal untuk nanti akhir tahun ini, dan mungkin tahun depan kita akan meneliti lagi serupa seperti ini dengan data yang lebih real ya. Terus, nah ini nanti kita lihat ya, penelitiannya ada sekitar 10 ya, yang Pak totalnya 14, kan yang sudah masuk proposal sudah masuk ke 14 ya. 11 ya, jadi 11 yang sudah menyusun skenario, yang 3 yang belum mana ya, yang Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara sayangnya. Ya, yang Papua belum siapa? Papua? Bu Andi. Bu siapa? Bu Andi. Bu Andi. Ya, Bu Andi hilang, nggak? Oh ya, jadi masih ada ya? Ya, Bu Andi kami terus melakukan komunikasi dengan Bu Andi dan menjanjikan hari ini akan mengirim. Kemudian untuk yang Sulawesi Tenggara kami kerjakan karena Pak Ambo sepertinya 2 bulan tidak bisa ikut dalam penelitian ini. Ya. Kemudian Mas Fauzi juga menjanjikan kemungkinan hari ini untuk yang Kalimantan Selatan. Oh ya. Iya, jadi kita mungkin 14 provinsi dan mungkin masih tambah lagi 4 ya, mungkin ya. Jadi kita menjaga lagi. Terus, nah ini isinya kalau kita lihat yang kami kirim ke Anda hasilnya, dan juga ini PowerPoint-nya itu pengantar permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori, pertanyaan penelitian, metode,
hasil ada 1 dan 2 dan pembahasan. Nah, ini yang nanti kita akan lihat antara skenario 5 provinsi, hasil kebijakan, rekomendasi kebijakannya. Nah, ini yang perlu kita cermati ya, bahwa hari ini kita dalam konteks untuk minta masukan dari Anda semua, dan juga bagaimana skenario Anda sudah oke apa belum ya. Terus intinya kita mengatakan satu ya, seperti ini. Nanti kita akan ada diskusi berapa kali ya, tidak semua habis. Saya akan singkat saja. Jadi intinya isu yang kita lihat bahwa adanya JKN ini memang untuk ya kemajuan bangsa kita, untuk negara kita. Tapi ada kemungkinan ini kebijakan JKN gagal meningkatkan keadilan bagi pelayanan kesehatan. Ya, bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Ya, karena ada isu terus. Ya. Isunya adalah apakah masyarakat di daerah dengan ketersediaan vaskes dan SDM dokter dan dokter spesialis yang tidak memadai akan mendapat manfaat JKN seperti daerah yang BPJS atau tidak. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita lihat. Yang kedua, apakah ada investasi dari Kemenkes, Pemda dan sumber lain untuk meningkatkan ketersediaan vaskes dan SDM kesehatan di daerah sulit di Indonesia. Ini isu penting yang membawa kita pada terus ya permasalahannya, bahwa ada kemungkinan tujuan untuk keadilan sosial ini tidak tercapai, bahkan ada kemungkinan memperburuk. Nah, ini jadi satu isu yang perlu kita cermati ya. Slide. Nah, tujuannya, kita akan melihat ada skenario. Jadi skenario itu memang berada dalam konteks penganggaran Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada unsur yang menarik ya. Dan ini awal dari penelitian monitoring. Jadi tahun ini kita mulai monitoring, tapi skenario itu untuk membantu kita memahami apa tujuan monitoringnya ya. Oke. Ini artinya apa? Rumusnya, proses kebijakan dari penerapan agenda, perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ya, klik lagi di mana kalau kita lihat, monitoring ini yang kita akan kerjakan selama mungkin 3-4 tahun ke depan dengan dukungan dari banyak perguruan tinggi. Kita ini ada 14, dan mohon supaya sejak sekarang mencari dana penelitian masing-masing untuk nantinya di akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa memonitor pada tahun pertama pelaksanaannya. Jadi hari ini kita masih skenario, jadi tapi monitoring adalah proses untuk menentukan impact atau dampak dari kebijakan JKN ini ya, dan apakah perlu perubahan-perubahan yang harus diputuskan ya. Jadi ini akan digunakan untuk perbaikan pelaksanaan ataupun evaluasi kebijakan ya. Slide ya. Nah ini nanti terus nanti di sini akan dipakai untuk perbaikan pelaksanaan ya, atau terus mungkin juga untuk perumusan kebijakan, juga evaluasi dan penerapan agenda baru. Barangkali ada beberapa masalah dengan JKN ya. Terus landasan teorinya, nah ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semua di perguruan tinggi di mana-mana, bahwa kita mempunyai 2 hal landasan teori konsep sistem pembiayaan yang pertama, kemudian yang kedua adalah penyusunan skenario. Ya, slide. Nah ini kerangka konsep pertama mengenai collect fund, collecting fund, pooling the risk, dan purchasing and payment. Dan itu bisa dibaca di dalam teori yang kita lampirkan dalam proposal dan dalam dokumen hasil penelitian. Ya. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Kemudian yang kedua adalah penelitian skenario yang kita menggunakan model dari England, ya, terus di mana ada skenario satu yang optimis, ya. Nah ini asumsinya macam-macam yang terpenuhi di dalam konteks peta jalan JKN. Tapi ada kemungkinan asumsi ini tidak terpenuhi, sehingga teori atau konsep skenario ini terus ya kita lihat ya, itu apa-apa yang ada dalam dimensi universalnya WHO itu mungkin tidak akan tercapai. Slide berikutnya, karena ada skenario yang pesimis, jadi masih ada kemungkinan tidak tercapainya roadmap, karena asumsi-asumsi yang dipakai di roadmap atau yang optimis ini ternyata tidak bisa dipenuhi oleh sistem kita atau negara ataupun masyarakat kita. Ya. Misalnya kegagalan penambahan SDM di daerah sulit, kegagalan penambahan kualitas kesehatan, dana investasi yang kurang, adanya fraud, kompetisi non BPI yang besar dalam penggunaan kesehatan, plus masalah-masalah dalam pelaksanaan BPJS.
Nah, sehingga data BPJS akan banyak diserap dari daerah yang memang banyak vaskesnya dan juga mungkin akan banyak fraudnya. Right? Ya, nah ini mungkin nanti kita lihat yang tidak tercapai, nanti kita lihat daerah yang baik itu meningkat bagus, daerah yang buruk itu meningkat tapi tidak secepat yang baik, ya. Terus, ya, sehingga dari situlah pertanyaannya, bagaimana situasi sistem pembiayaan kesehatan dengan diberlakukannya JKN? Bagaimana distribusi dokter dan dokter spesialis di Indonesia saat ini, dan apakah peta jalan ini akan tercapai ataukah ada situasi lain di luar peta jalan sebagai skenario yang mungkin berbeda. Nah, inilah yang akan jadi semacam dasar pemahaman kita mengapa monitoring itu diperlukan. Jadi ini dengan memahami skenario ini kita akan semakin yakin bahwa kita perlu ada monitoring. Ya, slide. Ya. Metodenya adalah observasi dan penghasilan dalam bentuk skenario, di mana observasi itu terus menggunakan berbagai macam data sekunder mengenai perkembangan pembiayaan kesehatan di beberapa pusat dan dari berbagai sumber, data mengenai keterbatasan kesehatan yang berada di Kemenkes dan KKI, data mengenai keterbatasan kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan, dan nah ini yang sangat menarik adalah data pengamatan atau observasi di berbagai provinsi yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua, yaitu para peneliti dan kontributor. Ya. Slide. Kemudian ada analisis kebijakan yang kita pergunakan untuk melakukan semacam pengembangan kesadaran akan tercapainya, akan kemungkinan terjadinya berbagai skenario termasuk yang terburuk. Ya. Kemudian juga ingin menganalisis dampak dari skenario yang tidak diharapkan untuk menghindarkan diri dari risiko terburuk yang mungkin terjadi. Ya. Slide. Nah, metode penulisan skenario itu dengan cara adalah pertama monitoring pencapaian di 2014. Ya, ini yang nanti akan diteruskan dengan apa ya, semacam riset yang sifatnya evaluatif, tapi juga masih ada yang monitoring. Jadi bagaimana 2014 itu tercapai apa enggak tujuan pemerataannya tadi. Dan juga data yang sama ini, misalnya jumlah spesialis, jumlah vaskes, dan juga masalah clean itu akan dilihat pada awal tahun 2015 tahun depan untuk melihat apakah terjadi perbaikan situasi atau tidak. Nah, kemudian juga akan digunakan untuk menilai apakah skenario yang ditulis dalam tahun 2014 ini memang akan berjalan atau tidak. Nah, ini menarik ya. Ini menjadi satu isu yang dengan adanya skenario ini itu kita bisa lebih memahami apakah skenario yang kita tulis, ada berapa skenario mungkin ya, itu nanti dengan data empirik di tahun depan itu akan mengarah kemana. Ini yang di satu isu yang perlu kita lihat, sehingga ini dasar untuk penelitian monitoring. Ya, slide. Sistematikanya ini yang mohon dicermati lagi ya. Jadi kalau semua ketika nulis skenario tadi, tentunya setiap penulis di provinsi menganalisis situasi sumber daya dokter dan dokter spesialis dan paskesnya. Dan itu dibantu dengan data yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi Bapak Ibu semua mohon supaya melihat ini ya. Dan sudah ya, mungkin kalau nanti yang belum itu bisa kita tekankan lagi, kita akan edit mungkin seperti DKI atau Yogyakarta yang paling banyak spesialisnya. Kita menyatakan bahwa misalnya provinsi D itu provinsi yang sangat banyak dokternya dan rankingnya selalu di atas. Ya. Jadi ini ada posisinya. Kemudian dilihat dalam konteks posisi tadi itu kita buruk atau baik. Jadi kalau sekarang kita lakukan klasifikasi, jelas adalah bahwa DIY dan DKI itu adalah yang baik. Sementara untuk mungkin Bengkulu atau NTT itu yang buruk. Kemudian para penulis melakukan observasi terhadap penambahan fasilitas kesehatan dan penambahan SDM di tempat masing-masing. Nah, ada nggak penambahan rumah sakit? Ada nggak penambahan misalnya SDM? Ya. Kemudian melakukan proyeksi ke depan untuk memperkirakan kalau kejadian tidak ada penambahan investasi, apa yang akan terjadi. Nah, dan ini nanti akan dibuktikan pada penelitian tahun depan awal. Apakah data yang kita pakai tahun 2014 ini membaik atau memburuk di tahun 2015. Nah, ini satu dasar kita untuk melakukan proyeksi-proyeksi. Ya. Slide. Ya, saya berhenti di sini dulu. Ya, silahkan kalau ada yang mau komentar mengenai metode penelitian khususnya untuk penulisan proposal ini. Sudah jelas nggak nanti? Ya. Silahkan. Ada berapa? Ada yang mau bertanya?
Atau kita kayak Pak siapa ini ada siapa? Pak Denas. Pak. Denas. Pak Dinas gimana Pak? Sudah paham nggak? Gitu. Silakan. Silakan aja. Pak Denas. Iya Bu. Nah, terima kasih Bro. Jadi kami memang sudah mencoba dengan data-data yang dikumpulkan di segmen yang diminta. Nah, itu kami memang banyak mendapatkan informasi terkait dengan ketenagaan ini dan juga sarana-prasarana dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi yang jadi sedikit permasalahan bagi kami coba bandingkan dengan dengan ketersediaan rasio, berdasarkan rasio. Jadi kalau berdasarkan rasio dari data-data yang kami dapatkan, baik yang dari 2010 kemudian juga diupdate sampai 2013, nah itu pada prinsipnya kami memang melihat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat atau Provinsi Barat itu untuk ketersediaan dokter dan juga dokter ahli itu sebagian memang tidak boleh dikatakan di atas rata-rata gitu, rata-rata yang 100.000. Nah, pertanyaan kami ini kan sebenarnya orang juga menggunakan angkanya tidak per 1.000 Prof itu, jadi hanya per 1.000 gitu kan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Terima kasih. Ya, jadi ini kalau kita lihat, memang kita lebih baik menggunakan datanya Kementerian Kesehatan ya, yang ada gambar yang itu ya, yang nanti kita bahas ya, tabelnya juga. Jadi itu yang bisa membuat perbandingan antar provinsi itu kelihatan. Jadi kita nggak usah pakai data-data per provinsi aja, karena itu mungkin akan susah. Jadi kita membandingkan antar provinsi dengan datanya Kemenkes ini, begitu Pak? Ya, Iya Prof. ya, ya. Jadi di awal proposal ditulis itu memang kita posisinya itu berdasarkan data yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Gitu. Bisa Pak ya? Iya, terima kasih Prof. Jadi Ya. Sumatera Barat termasuk daerah yang agak sulit ya dari data itu ya. Data mendapatkan memang agak susah kami mendapatkan itu Prof. Tapi setelah kami coba negosiasi maksud dan tujuan penelitian ini, nanti pada akhirnya mereka berkenan untuk memberikan data-data yang kami harapkan. Iya, iya. Nah sebenarnya kita nanti akan lihat ya, nanti kita akan masuk apa yang disebut sebagai perbandingan dan apa yang perlu kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Disma ya. Bisa setelah ini ya.